Palang Merah Indonesia adalah organisasi kemanusiaan tertua dan terbesar di Indonesia. Hadir sejak 17 September 1945. Tugas awal PMI adalah menolong korban perang kemerdekaan serta membantu pertukaran tawanan perang. Kemudian, pada 1963, Presiden Soekarno menetapkan PMI sebagai perhimpunan nasional yang bertugas dalam bidang kepalamerahan. Hingga saat ini masih ada untuk membantu pemerintah melaksanakan tugasnya di bidang kepalamerahan. Tahun 2020 ditetapkan PMI sebagai Tahun Solidaritas untuk Kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan visi PMI, yaitu terwujudnya PMI yang profesional dan berintegritas, serta bergerak bersama masyarakat. PMI berada di 34 provinsi, 497 kabupaten kota, 3.406 kecamatan, serta memiliki 250 unit donor darah di seluruh Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalamerahan, PMI bertugas memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata, kerusuhan, dan gangguan keamanan lainnya. Memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan pembinaan relawan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepalamerahan, menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan kepalamerahan, membantu dalam penanganan musibah dan atau bencana di dalam dan di luar negeri, membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial, dan melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh pemerintah. PMI memberikan bantuan dan layanan kepada masyarakat dengan sungguh-sungguh dan profesional. Dilakukan oleh personal terlatih yang bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip dasar gerakan kepalamerahan. Pada bidang kebencanaan, selama 2020, PMI telah merespons 2.455 kejadian bencana di seluruh Indonesia. Sekitar 6,5 juta jiwa terjangkau distribusi bantuan PMI. Di antaranya, 1,1 juta jiwa menerima manfaat dalam operasi kedaruratan PMI yang mencakup operasi pemulihan gempa di NTB, Sulawesi Tengah, Banten, Lampung, operasi pemulihan banjir di Sulawesi Utara, dan erupsi Gunung Ile Lewotolok NTT. Sumber air bersih seperti sumur, pipa, serta pompa air seringkali tidak berfungsi akibat bencana. PMI berusaha memenuhi kebutuhan air bersih agar masyarakat tetap bisa beraktivitas normal dalam situasi darurat. PMI telah mendistribusikan lebih dari 5 juta liter air bersih kepada 1 juta orang masyarakat di 9 provinsi, 14 kabupaten kota. Keluarga terpisah akibat bencana, konflik, dan alasan kemanusiaan lainnya banyak terjadi. Melalui jejaring PMI di Indonesia dan internasional, PMI berupaya mempertemukan mereka melalui perangkat-perangkat pemulihan hubungan keluarga secara efektif dan efisien. Pada bidang pelayanan sosial dan kesehatan, PMI selalu berusaha meningkatkan kuantitas serta kualitas bantuan dan layanan berpedoman pada standar layanan kemanusiaan yang universal. Sebanyak 1,7 juta orang yang tersebar di 20 provinsi, 118 kabupaten kota telah menerima manfaat layanan kesehatan PMI. PMI berperan aktif dalam penanggulangan pandemi COVID-19, berupaya memutus mata rantai penyebaran dan melindungi masyarakat dari virus COVID-19. PMI mendistribusikan hampir 1 juta paket perilaku hidup sehat atau PHBS, memberikan bantuan APD kepada tenaga-tenaga kesehatan di lapangan dan di rumah sakit agar bisa bekerja dengan aman, serta memberikan bantuan sembako sebanyak 85.872 paket bagi masyarakat. PMI melaksanakan pelayanan pemulasaran jenazah COVID-19 dengan berpedoman pada standar yang ditetapkan oleh pemerintah. 1.233 menerima manfaat layanan ambulans dan manajemen jenazah di 17 provinsi dan 62 kabupaten kota. PMI berusaha memahami sesungguhnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk itu, PMI membuka berbagai saluran komunikasi agar masyarakat bisa berhubungan dengan PMI secara dua arah, untuk memastikan masyarakat yang dibantu bisa merasakan manfaatnya sesuai yang dibutuhkan. PMI melakukan program dukungan psikososial pada personel yang bertugas, serta pada masyarakat yang terdampak secara psikologis akibat situasi pandemi.
34.500 orang menerima manfaat program dukungan psikososial selama pandemi. 34.700 penerima manfaat dukungan khusus untuk isolasi mandiri. Melalui kegiatan promosi kesehatan, PMI mengajak masyarakat untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 dalam kehidupan sehari-hari. Hampir 7 juta orang tersosialisasi informasi kesehatan. Melalui 16.244 kegiatan promosi kesehatan di 31 provinsi dan 250 pasar. 154 juta lebih akun media sosial terpapar promosi kesehatan di media sosial. Sarana dan prasarana memadai yang dikelola dengan baik akan sangat menunjang keberhasilan PMI dalam menjalankan tugasnya. Mendukung efektivitas bantuan, PMI mempunyai 6 gudang regional, yaitu di Kota Serang, Padang, Banjarmasin, Semarang, Makassar, dan Gresik. Mendukung operasi layanan dan bantuan, PMI memiliki sejumlah armada. 421 ton barang bantuan telah didistribusikan dalam operasi bantuan PMI di seluruh Indonesia. PMI mengelola pendidikan dan pelatihan bidang kepala merahan secara profesional di internal maupun pelatihan yang diberikan kepada mitra. PMI mengembangkan Learning Management System, menyusun modul diplomasi kemanusiaan, serta menyediakan kurikulum pembinaan petugas P3K di tempat kerja berlisensi Kementerian Tenaga Kerja RI. PMI mempunyai 6 pusat pendidikan dan latihan di daerah, yaitu di Jatinangor, Jawa Barat, yang dikelola oleh Markas Pusat, serta di Aceh, Lampung, Banten, Semarang, Yogyakarta, dan Gresik, yang dikelola oleh PMI Provinsi setempat. Selama pandemi, pelayanan darah melalui unit-unit donor darah di seluruh Indonesia tetap dilaksanakan dalam upaya penyediaan darah yang aman dan berkualitas. 3,5 juta kantong darah diperoleh dari donasi darah masyarakat. Kemudian, diolah menjadi 5,6 juta kantong komponen darah yang digunakan oleh para pasien di rumah sakit seluruh Indonesia. Sampai akhir 2020, memenuhi kebutuhan pasien COVID-19, PMI telah menyalurkan 1.369 kantong plasma konvalesen. PMI memiliki rumah sakit, selain untuk menunjang tugas-tugas kepala merahan, juga memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, seperti rumah sakit pada umumnya. Pada masa pandemi, Rumah Sakit PMI Bogor membuka layanan rawat inap pasien COVID-19, serta melayani berbagai tes terkait pandemi COVID-19. Kepedulian dan partisipasi masyarakat bersama PMI dalam rangka membantu masyarakat yang menderita adalah wujud solidaritas untuk kemanusiaan. Salam kemanusiaan.